Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apa pantas pelawak Denny Cagur mengecam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal pengiriman anak bermasalah ke barak militer? Menurut saya sih tidak pantas. Dengar saja pendapatnya. Denny menganggap anak-anak nakal sebaiknya tidak dikirim ke barak militer. Denny yang juga anggota DPR dari PDI Perjuangan ini menganggap masing-masing anak harus didekati secara personal karena masing-masing anak memiliki masalah berbeda. Denny juga menganggap TNI tidak memiliki kurikulum pendidikan formal. Buat saya, Kang Deddy nggak perlulah menanggapi Denny. Usulan Denny agar setiap anak nakal direspon satu demi satu itu tidak masuk akal. Tapi yang lebih penting menurut saya, Denny adalah contoh anggota DPR yang mengabaikan kewajibannya. Sehingga ya apa pantas dia memberi petuah ke Deddy. Kang Deddy adalah salah satu pejabat Indonesia yang bukan saja berteori, tapi juga bekerja serius. Hari demi hari dia ada di lapangan menemui rakyat. Saya pernah mengontaknya untuk keperluan mewawancarainya di Cokro TV. Kang Deddy minta maaf, tidak bisa, karena setiap hari dia harus memantau langsung apa yang terjadi di lapangan. Kang Deddy adalah pejabat negara yang memilih tidak makan gaji buta. Dia bahkan mengeluarkan uangnya pribadi untuk membantu rakyat yang membutuhkan. Ini semua tidak dimiliki Denny. Denny harus ingat, dia saat ini bukan cuma pelawak. Dia adalah anggota DPR. Tapi celakanya kita tidak pernah melihat sosoknya sebagai anggota DPR. Seorang anggota DPR itu adalah orang yang dipilih rakyat untuk jadi wakil mereka di DPR. Anggota DPR digaji sangat besar. Saya duga sih penghasilan normalnya setiap bulan mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Itu di luar kendaraan, rumah, biaya komunikasi, bahkan pakaian. Jadi anggota DPR itu memang dijamin hidupnya agar bisa berjuang bagi rakyat. Tapi orang seperti Denny tidak pernah terlihat menjalankan kewajibannya sebagai orang yang memang berjuang untuk rakyat. Denny itu bisa dilihat sosoknya setiap hari atau hampir setiap hari. Dia adalah pengisi program kuis terkenal di stasiun televisi Trans 7. Dia hadir di acara arisan. Fungsinya menemani tim-tim warga sipil yang bertarung memperebutkan hadiah melalui pertandingan yang kompetitif. Mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang sulit walau lebih sering sih mudah. Denny ada di sana untuk menemani tim-tim yang terdiri dari 5-6 orang. Terus terang, Denny itu terlihat pintar. Dia seringkali terlihat memberikan jawaban yang tepat untuk memenangkan tim. Tapi pertanyaannya, apakah itu kegiatan yang harus dijalankan seorang anggota DPR? Acara itu berlangsung sekitar 1/4 jam. Dimulai sekitar jam 20.15 dan berakhir pukul 21.30. Denny terlihat lucu, bahkan kadang sangat lucu. Tapi pertanyaannya lagi nih, apakah itu adalah bagian dari pengabdiannya atau kerjanya sebagai wakil rakyat? Saya menduga sebagai salah satu host, dia bekerja di arisan selama sekitar minimal 3 jam per hari di studio. Penghasilannya saya duga juga sangat besar. Seperti honor para pemain sinetron, dia mungkin sekali mendapat bayaran 50 juta rupiah per episode. Jadi kalau selama sebulan dia tampil 40 kali, dari arisan dia memperoleh penghasilan 2 miliar rupiah. Tentu saja, bila Denny adalah sekedar seorang pemain sinetron, tidak ada yang salah dengan itu. Masalahnya, Denny kan adalah anggota DPR. Mengapa dia merasa pantas menghabiskan 3 jam per hari dalam hidupnya untuk melawak? Seorang anggota DPR dibayar sangat besar oleh negara karena beban yang ditanggungnya juga sangat besar. Masa depan Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh bekerja tidaknya DPR. Kalau DPR diisi oleh orang yang berperilaku seperti Denny, nasib rakyat tidak akan mendapat cukup perhatian. Dibandingkan Kang Deddy, Denny seperti berada di ujung spektrum yang lain. Kang Deddy bekerja keras untuk rakyat, Denny bersantai-santai mengabaikan rakyat. Namun setelah mengatakan itu, saya tidak ingin menganggap Denny sebagai satu-satunya masalah. Terutama dalam pemilu 2024 ini ada begitu banyak artis dan selebritis yang terpilih masuk DPR. Dan ini adalah sebuah gejala yang sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Ada banyak selebritis yang melihat betapa menyenangkannya ya untuk bisa duduk di DPR. Mereka bisa duduk-duduk saja, ketawa-ketawa dan uang mengalir deras ke kantong mereka. Peluang mereka untuk bisa masuk DPR memang jauh lebih besar dari para caleg lainnya. Wajah mereka kan sangat dikenal masyarakat, baik karena kehadirannya di siaran televisi, media online, dan juga media sosial.
dan masyarakat pun tidak merasa perlu untuk memilih wakil rakyat berdasarkan komitmen mereka untuk memperjuangkan rakyat. Selama berbelas atau berpuluh tahun rakyat memilih para anggota legislatif yang sebenarnya tidak peduli dengan kaum pemilih. Bagi rakyat, ada tidaknya wakil rakyat kadang tak berarti apa-apa. Karena itulah ketika mereka berangkat ke tempat pemungutan suara, mereka mencoblos wajah yang mereka kenal. Partai politik sangat memahami psikologi masyarakat ini. Karena itulah partai politik berlomba menarik para artis untuk jadi calon anggota legislatif. Mereka tahu bila mereka menampilkan banyak selebritis terkenal, jumlah anggota DPR mereka akan meningkat. Partai politik tak peduli dengan kualitas pemahaman politik para artis yang bergabung menjadi calon legislatif mereka. Partai bahkan tak melakukan pendidikan politik bagi para selebritis ini. Karena itulah saya duga banyak dari para anggota legislatif ini sebetulnya tak mengerti apa-apa ketika mereka akhirnya duduk di kursi DPR. Tapi buat partai politik, mereka ini adalah aktor penting. Partai akan menitipkan kepentingan mereka pada para artis ini ketika DPR harus mengambil keputusan. Para anggota partai ini tidak bersikap sesuai dengan apa yang mereka yakini. Mereka bersikap sesuai arahan partai. Saya menduga sikap kritis Denny terhadap Kang Deddy adalah titipan PDIP. Kita semua tahu bahwa PDIP berseberangan dengan Deddy. Di DPRD Jawa Barat misalnya, para anggota fraksi PDIP sempat walk out dalam pertemuan dengan Kang Deddy. Karena itulah, bila sekarang tiba-tiba Denny bersuara sebagai anggota DPR, itu sama sekali tidak berarti dia kali ini peduli dengan nasib anak-anak nakal yang dikirim ke barak militer. Bagi saya ini adalah sebuah kisah pahit demokrasi di Indonesia. Rakyat diizinkan untuk memilih secara langsung para wakil rakyat mereka. Tapi partai politik malah menyodorkan orang-orang yang sebenarnya sama sekali tidak qualified. Seperti saya katakan, ini bukan cuma soal Denny. Denny saya sebut karena dia adalah anggota DPR yang paling sering muncul di acara hiburan di televisi nasional. Nama-nama artis anggota DPR lain bisa saya sederetkan di sini. Memang tidak semua artis di DPR tak bermutu. Saya bisa menyebut artis seperti Rieke Diah Pitaloka, Nurul Arifin, atau Dede Yusuf sebagai contoh yang mewakili para anggota DPR yang serius. Tapi mayoritas seperti tak sadar mereka sebenarnya menanggung beban amanat rakyat yang luar biasa. Semoga para artis di DPR ini perlahan mau melakukan introspeksi diri. Dengan posisi yang sudah diraih, mudah-mudahan mereka mau mengabdikan diri pada kepentingan rakyat banyak. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.